Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ketemu lagi di tanggal 6 November 2023, awal minggu pertama bulan November, tapi sebentar lagi besok sudah masuk ke minggu kedua. Waktu kita semakin singkat untuk menyelesaikan tahun 2023 ini. Sudah banyak yang kita kerjakan, sudah banyak kita dapatkan, tapi kita masih banyak yang harus kita kerjakan, masih banyak peluang yang harus kita manfaatkan, harus kita raih. Mudah-mudahan di sisa waktu 1 bulan ini, 1,5 bulan, kita bisa melakukan yang terbaik untuk tahun ini. Oke teman-teman, menambahkan apa yang ingin sampaikan, betul saya dengan beberapa orang rekan ke Singapura dan saya tambah ke Bali dengan Omar. Tujuan saya memang itu adalah untuk segera membuka cara berpikir kita, cara kita melihat diri kita, dan juga mengikuti tren bisnis yang saat ini. Ya, teman-teman, dari sana kita lihat betapa semuanya sudah berubah. Ya, saya rasa terutama buat Hanifah mungkin pertama kali, bagaimana Hanifah bisa melihat, oh ternyata orangnya sama seperti kita, tetapi produktivitasnya, cara kerjanya berkali-kali lipat dari kita. Dan kalau kita mau maju, ya kita tinggal mengikuti seperti apa yang mereka lakukan di Singapura itu. Ini harusnya bukan yang pertama, nanti semua orang, semua kita juga bisa ikut ke sana. Kenapa Hanifah yang pergi, menurut saya apresiasi buat Hanifah. Hanifah mungkin nggak banyak tahu, kerjanya banyak banget sebetulnya. Tahun ini dia membuat konten, dia juga adalah bendahara sekretaris meeting, mengorganisasi sebuah meeting. Kemudian Hanifah juga masuk di Smart Team. Salah satunya adalah Hanifah juga sudah mengaktifkan Liga SIS yang semua bertahun-tahun sudah kita pasang, sudah ini, tetapi belum bisa kita optimalkan. Dengan Hanifah masuk, Hanifah berkomitmen melakukan dan berkomunikasi dengan Pak Awan dan Smart Team. Kita ada Smart Team dan sekarang sudah. Dan saya rasa juga, saya lihat tadi malam juga ada komunikasi dari Pak Wawan untuk yang EPC juga sudah siap untuk di-upgrade. Nah itu luar biasa. Ya, di samping itu Hanifah juga begitu kuartal kedua bergabung ke GID, di sana pun Hanifah menyelesaikan banyak problem-problem selama ada di sana, dan juga sekarang Hanifah punya klien. Nah sayangnya kita nggak sempat ketemu, tapi sempat ketemu dua yang Hanifah komunikasi, satu Pak tim dari Lockton Kuala Lumpur, kemudian dari Pak Jafir dari Singapura, dan kita nggak sempat berkunjung. Nah teman-teman, ini visinya, ini yang menurut saya harusnya kita lakukan, sebab passion kita yang kita bicara tadi. Omar juga bisa berinteraksi, bisa melihat. Memang susah kadang-kadang dengan kita menjadi bagian dari acara SREC, Singapore International Conference itu dihadiri oleh 60 delegasi, 60 negara. Hampir 3.000 orang dari 60 negara, dan kita melihat begitulah industri asuransi ini. Dan kita bagian dari industri seperti itu. Nah, saya ingin yang hadir, ya terutama Omar dan Hanifah, bisa melihat ini loh bagian kita. Kita ini memang kantornya di sini, Pasar Modern Bintaro, tapi environment kita, komunikasi kita dengan orang-orang seperti itu. Ya, Hanifah ketemu dengan orang GA dari ini, itulah kita. Jadi saya berharap kita melihat, jangan lagi melihat kita ini seperti biasa-biasa saja. Kita harus merespek apa yang kita kerjakan dan bagaimana kita mengembangkan depannya. Oke, saya menarik apa yang tadi di sharing yang mengenai passion, semangat, antusias, ya. Semangat itu menular. Saya menyampaikan bahwa dulu semangat saya itu adalah materi. Karena mungkin baru bekerja, maka saya ingin punya pekerjaan. Kalau bekerja, saya ingin punya penghasilan. Karena saya punya penghasilan, saya ingin punya rumah. Kemudian sudah punya mobil, punya jalan-jalan. Dan itu saya sudah dapatkan di awal-awal karir saya. Nah, kalau cuman itu menjadi passion, maka selesai. Mungkin dalam 10 tahun pertama dari karir saya sudah mencapai apa yang menjadi passion saya. Udah jalan-jalan, udah pergi naik haji, udah ke Australia berkali-kali, udah selesai.
Tetapi passion ternyata ada hal-hal yang baru. Ya. Karir saya di pertama sudah sampai pada level yang menurut saya bagus, yaitu saya menjadi senior manager usia 32 tahun di IBS. Tapi saya punya vision baru. Passion saya adalah menjadi business owner. Maka saya mendirikan broker saya yang pertama, agent awalnya, kemudian menjadi broker. Ya. Tetapi saya salah pilih. Setelah membaca buku yang kita bahas minggu lalu, Robert Kiyosaki, Mind Your Own Business, saya baru menyadari bahwa passion saya tidak tepat di perusahaan itu. Karena saya bukan pengendali perusahaan itu, saham saya kecil. Dan itu ternyata betul ketika saya memutuskan untuk tidak lagi fokus di sana, saya akhirnya harus keluar dan tidak menghasilkan apa-apa. Nah, passion saya adalah yang sekarang, LNG ini. 17 tahun kita sudah, banyak turun naiknya, tetapi yang saya bersyukur pada diri, karena ini passion saya, semangat saya justru hari ini bertambah bersemangat gitu. Walaupun perusahaan ini tidak berkembang seperti yang saya inginkan, tantangannya juga banyak, ya turun naik, jatuh bangun, keluar masuk dan sebagainya. Tapi I just don't give it up. Saya tidak menyerah dan saya bersyukur dengan suara sekarang, terutama dengan adanya AI, ya. Dan saya juga bicara banyak dengan teman-teman di sana betapa teman-teman insurance di luar itu mereka benar-benar memanfaatkan AI. Jadi kalau misalnya kita merasa diri kita di Indonesia ini kita salah satunya the only one smart insurance broker, kayaknya sudah enggak. Tetapi oke, nggak apa-apa. Ya. Bagi saya AI ini benar-benar teknologi ke depan ini itu memberikan passion yang luar biasa ke saya. Ya, misalnya dengan konten, dengan mana saya tidak perlu lagi duduk sama-sama tanya sini, ngumpulin data, tanya sini mana pendapatnya. Saya bisa dengan AI menemukan semua jawaban itu dan selalu membuatnya. Kemudian juga dengan AI bahkan saat ini saya sudah mungkin separuh jalan itu mengenai 9 tahun depan dan saya berdialog dengan AI dan saya sudah dapat bahannya dan saya impress sekali dengan rencana saya ke depan. Jadi teman-teman, saya passionnya ke depan luar biasa, semangat, apalagi ini benar-benar saya bersyukur di usia saya yang sekarang saya sehat dan update dengan teknologi, dengan AI ke depan. Salah satu role model saya adalah waktu saya masih rajin ikut di Asia Insurance Review Broken Conference, terasa 5 tahun yang lalu, ketemu sama Robert, perusahaan digital broker saya lupa namanya, di Australia, orang Australia, dan dia terbesar, dan pada itu umurnya sudah 80-an. Dan dia punya perusahaan sangat besar, karena teknologi. Kalau saya menjelang 60, saya punya waktu yang besar untuk membuat sebuah bisnis yang besar. Karena dengan teknologi itu, benar-benar kita cukup menguasai teknologinya, memahami caranya, dan kita bisa menuju ke tempat kita. Beda kalau kita menghandle manusia. Kan? Saya rasa sudah saya sharing di sini, bagaimana manusia kita mengembangkan pelatihan-pelatihan seperti yang ini. Tetapi masalahnya ada saja. Ya. Entah kita salah menurut mereka kecewa dan kembali keluar dan melawan kita, atau mereka punya alasan, atau manis jawabannya, excuse-nya, atau di belakang kita diam-diam sepertinya dia sedang mencarakan sesuatu. Dengan teknologi itu nggak akan terjadi. Lurus, kali warna hitam biru. Nah, itu yang saya ingin juga. Itu juga yang ke depan ini dengan kita LNG. Semua akan mulai seperti saya senang tadi sampaikan, Ligasis sudah selesai, lebih simple, dan saya impress sekali. Saya lagi mengakses 7 orang, 2-nya di antara orang pengguna Ligasis, kliennya Ligasis, dan saya impress sekali bagaimana Ligasis itu sudah dijadikan alat oleh mereka.
alat mengurus data, alat untuk komunikasi. Saya bilang, ya Allah, ini saya bikin ini sebetulnya dalam hati saya. Kenapa di tempat saya nggak begini ya, gitu ya dalam hati saya. Tapi oke lah, ya. Dan itu mereka sudah bagus, datanya dari situ, ya. Kemudian Liga Asuransi tentunya ya, Liga Asuransi sudah dan makin akan kita adakan dan dari ke depannya. Jadi mungkin saya sampaikan konsepnya LNG ke depan itu ada 3 pilar, kita bergantung kepada 3 pilar. Marketing, saya sebutnya Liga Asuransi dan teman-temannya, sosial medianya, BCI, blasting, email blasting. Kita tidak akan rekrut orang-orang yang jago-jago jualan lagi, jago jualan tapi jago juga untuk egonya rata-rata tinggi, menganggap kita ini kalau dia besar kita adalah, saya sudah ngomongnya, kayak Jokowi lah kalau di dalam sekarang, dianggapnya oleh Megawati. Oke, nah dengan di digital kita semua trafficnya dan saya impress. Saya baru buka, saya nggak lihat yang Meli bikin selama ini. Sing to do Meli itu ada 67 prospek yang hot. Benar, Li? 67 prospek yang hot, yang Meli lagi proses, yang sebetulnya saya baru, oh iya banyak juga yang ketemu. Itu semua Meli nggak pernah ketemu klien. Ada? Pernah datang? Tidak? Perlu lantik bicara-bicara atau ketemu kliennya terus ladanya dibuka gini supaya kliennya mau sama kita? Enggak kan? Atau kakinya diangkat? Enggak. Tapi itu jadi klien kita. That's what we are going to do. Oke, nah itu yang kita sudah mulai dan kita akan kembangkan itu lebih banyak lagi. Dan itu yang saya, dan teman-teman, saya nggak tahu. Saya ketemu Japir awal tahun ini, dan waktu itu dia merasa belum, tapi saya share sama Japir, yang tentang ChatGPT, tentang Grammarly. You know what Japir said? Taufik, saya juga sekarang sudah pakai semua. Saya wajibkan semua orang kantor saya harus pakai Grammarly Japir gitu. Oke. Saya udah ngajarin orang Singapura ya tentang ini. Dan kita sudah ya saya terus masih surprise juga, tapi ya mudah-mudahan sudah. Karena kan sebenarnya akhir tahun lalu itu sudah saya sharingkan. Ya. Nah, bayangkan orang-orang perusahaan Singapura yang besar juga GI seperti itu. Oke, teman-teman, jadi pesan saya, bagaimana passion, miliki passion. Ya. Enaknya punya passion sekarang ini tidak terlalu bergantung kepada orang. Build your own passion. Banyak pengetahuannya, cari pengetahuannya, alatnya sudah banyak. Ya. Passion menjadi karir kalian, ya. Kita LNG akan bantu, ya. Tetapi harus membiasakan diri menggunakan alat. Mau tahu mengenai menggunakan alat? Saya surprise. Kemarin saya ngomong-ngomong sama ayahnya Meli, PT saya, karena kan saya usahakan setiap minggu mampir. Beliau mengenai masalah tentang macetnya WC, ya. Udah berapa hari, berapa bulan, berapa minggu lah, nggak selesai masalahnya, dipukul sana. Akhirnya lo cek googling, ketemu 4 jam selesai masalahnya. Bayangkan orang 70 tahun, 50 tahun nggak ada masalahnya, tanya Google selesai. Kan? Nah, bagaimana kita ini? Kok masih mengandalkan kepala kita sendiri? Mengandalkan pikiran kita, kecerdasan kita, buang kecerdasan sudah ada, kecerdasan palsu. Ya. Lu otak kita nggak pakai, udah otak kita adalah mengatur menggunakan alat-alat itu, merendahkan hati kita untuk menggunakan alat-alat itu. Ya. Itu yang saya bilang tadi, juga bisnis plan ke depan saya sudah membuat dari alat-alat itu. Dan benar, Elon Musk kemarin, saya tahu dia bicara di mana, dan berapa ke depan semua AI yang akan mengerjakan ini. Apa yang kita kerjakan semua akan AI. Lalu kita melakukan kerjaan? Tidak. Bagi orang yang kreatif, orang-orang yang punya passion, dia akan punya alat yang banyak. Oke, itu sharing dari saya. Passion, yes, harus punya passion. Kenali apa passion Anda, lakukan, alatnya ada. Insya Allah bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.